Guncangan besar sepak bola Asia. Shin Tae-yong kembali menggema digadang-gadang jadi Dirtek PSSI. Kolaborasi maut dengan John Hartman Asia mulai ketar-ketir. Benarkah? Dengan keluarnya Jordi Cruyff ke Ajax Amsterdam, terdengar info A1 bahwa STY akan kembali ke timnas Indonesia dengan posisi Dirtek PSSI. Simak kabar lengkap dan penuturan lengkap Shin Tae-yong terkait kabar bahagia ini. Kabar bahagia mengguncang sepak bola nasional. Ratu Tisha ungkap harapan besar Shin Tae-yong diajukan jadi Dirtek PSSI. Garuda bersiap terbang lebih tinggi. Ratu Tisha menegaskan bahwa pengalaman langsung Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia menjadi nilai tambah yang sangat besar. STY memahami karakter pemain lokal, mengetahui potensi besar yang dimiliki pemain muda Indonesia, sekaligus sadar akan kelemahan-kelemahan yang masih harus diperbaiki. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Guncangan besar sepak bola Asia. Shin Tae-yong kembali menggema digadang-gadang jadi Dirtek PSSI. Kolaborasi maut dengan John Hartman Asia mulai ketar-ketir. Benarkah? Dengan keluarnya Jordi Cruyff ke Ajax Amsterdam, terdengar info A1 bahwa STY akan kembali ke timnas Indonesia dengan posisi Dirtek PSSI. Simak kabar lengkap dan penuturan lengkap Shin Tae-yong terkait kabar bahagia ini. Sepak bola Indonesia kembali berada di persimpangan sejarah. Nama Shin Tae-yong, figur yang pernah menjadi simbol perubahan besar timnas Indonesia, tiba-tiba kembali menggema dengan gaung yang luar biasa kuat. Kali ini bukan sekedar nostalgia atau wacana biasa, melainkan isu serius yang menyebutkan bahwa mantan pelatih timnas Indonesia tersebut digadang-gadang akan menduduki posisi strategis sebagai Direktur Teknik Dirtek PSSI. Isu ini muncul di saat yang sangat krusial. Direktur Teknik PSSI sebelumnya, Jordi Cruyff, secara mengejutkan memilih hengkang dan menerima tantangan baru sebagai Direktur Teknik Ajax Amsterdam, klub raksasa Belanda yang dikenal sebagai kiblat pengembangan pemain muda dunia. Kepergian Jordi tentu meninggalkan lubang besar dalam struktur teknis PSSI. Namun di balik itu semua terbuka peluang emas untuk menghadirkan sosok yang benar-benar memahami sepak bola Indonesia dari dalam. Shin Tae-yong. Bagi publik sepak bola nasional, nama Shin Tae-yong bukan sekadar pelatih asing. Ia adalah arsitek revolusi. Di bawah kepemimpinannya, timnas Indonesia mengalami perubahan fundamental. Bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi soal mentalitas, disiplin, pola pikir, dan identitas bermain. Indonesia yang dulu kerap dipandang remeh, perlahan berubah menjadi tim yang berani melawan siapapun, termasuk raksasa Asia. Shin Tae-yong dikenal sebagai sosok keras, disiplin, dan sangat detail. Banyak pemain yang awalnya merasa tersiksa dengan metodenya, namun hasilnya nyata. Fisik pemain meningkat, intensitas permainan naik, dan mental bertanding menjadi jauh lebih kuat. Timnas Indonesia tidak lagi mudah runtuh ketika tertinggal, justru semakin berani menekan dan melawan. Kini, ketika namanya kembali disebut-sebut sebagai calon Dirtek PSSI, harapan publik langsung melambung tinggi. Posisi Direktur Teknik bukanlah jabatan sembarangan. Dirtek adalah otak dari seluruh sistem sepak bola nasional. Ia menentukan arah, filosofi, dan kesinambungan dari level usia dini hingga tim senior. Disinilah Shin Tae-yong dinilai sebagai sosok yang sangat tepat. Pengalaman internasional Shin Tae-yong tidak perlu diragukan. Ia pernah membawa Korea Selatan berlaga di Piala Dunia dan mengalahkan tim sekelas Jerman. Ia memahami bagaimana membangun sistem jangka panjang, bagaimana menyiapkan pemain muda agar siap bersaing di level tertinggi, dan bagaimana menyelaraskan filosofi bermain di semua kelompok usia. Jika itu diterapkan di Indonesia, maka fondasi timnas Garuda akan menjadi jauh lebih kokoh dan berkelanjutan. Yang membuat isu ini semakin panas dan menarik perhatian publik adalah potensi kolaborasi luar biasa antara Shin Tae-yong sebagai Dirtek PSSI dan pelatih baru timnas Indonesia John Hartman. Hartman dikenal sebagai pelatih modern dengan pendekatan berbasis data, sport science, serta manajemen tim yang sangat rapi. Ia bukan tipe pelatih instan, melainkan pembangun sistem. Dengan Shin Tae-yong di belakang layar sebagai Dirtek, langkah-langkah John Hartman diyakini akan berjalan sangat presisi. Tidak ada lagi program yang tumpang tindih atau kebijakan yang setengah matang.
Semua akan bergerak dalam satu visi besar. Shin Tae-yong akan memastikan arah kebijakan teknis, sementara Hartman mengeksekusinya di lapangan dengan detail dan ketelitian tinggi. Keunggulan terbesar Shin Tae-yong adalah pemahamannya terhadap karakter pemain Indonesia. Ia tahu betul bahwa pemain Indonesia memiliki teknik, kecepatan, dan semangat juang yang tinggi. Namun ia juga sadar akan kelemahan yang harus diperbaiki, seperti konsistensi, disiplin taktik, dan manajemen emosi di laga-laga besar. Pengetahuan inilah yang akan menjadi panduan emas bagi Hartman dalam meramu tim yang seimbang antara teknik, fisik, dan mental. Jika duet ini benar-benar terwujud, maka tahun 2026 bisa menjadi titik lonjakan besar bagi timnas Indonesia. Progres yang biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun, berpotensi dipercepat secara signifikan. Regenerasi pemain akan berjalan lebih mulus, kedalaman skuad semakin kuat, dan standar permainan meningkat di semua level, mulai dari U17, U20, U23 hingga tim senior. Dampaknya tentu tidak hanya dirasakan di dalam negeri. Negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand dipastikan mulai merasa tertekan. Selama ini, persaingan regional berlangsung ketat, namun kehadiran sistem yang matang dan terarah bisa membuat Indonesia melesat meninggalkan para rivalnya. Lebih jauh lagi, kekuatan baru timnas Indonesia berpotensi membuat negara-negara besar Asia seperti Jepang, Bahrain, Korea Selatan, hingga Arab Saudi mulai menaruh kewaspadaan serius. Indonesia tidak lagi dipandang sebagai tim penggembira atau underdog semata, melainkan kekuatan baru yang siap mengganggu peta kekuasaan sepak bola Asia. Kini, semua mata tertuju pada PSSI. Apakah federasi berani mengambil langkah besar dan bersejarah ini? Jika Shin Tae-yong benar-benar kembali kali ini sebagai direktur teknik, maka satu hal hampir pasti, sepak bola Indonesia sedang memasuki era baru. Era di mana timnas Garuda tidak lagi sekadar bermimpi, tetapi benar-benar bersiap terbang tinggi. Dan jika semua potensi ini terwujud, bukan tidak mungkin Asia akan benar-benar dibuat ketar-ketir oleh kebangkitan sepak bola Indonesia. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Kabar bahagia mengguncang sepak bola nasional. Ratu Tisha ungkap harapan besar Shin Tae-yong diajukan jadi Dirtek PSSI. Garuda bersiap terbang lebih tinggi. Ratu Tisha menegaskan bahwa pengalaman langsung Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia menjadi nilai tambah yang sangat besar. STY memahami karakter pemain lokal, mengetahui potensi besar yang dimiliki pemain muda Indonesia, sekaligus sadar akan kelemahan-kelemahan yang masih harus diperbaiki. Sepak bola Indonesia kembali diselimuti kabar yang membuat optimisme publik membuncah. Ratu Tisha Destria, salah satu figur penting dalam manajemen sepak bola nasional, memberikan kabar terbaru yang dinilai sangat membahagiakan bagi masyarakat Indonesia, khususnya para penggemar setia timnas Indonesia. Di tengah kekosongan posisi strategis Direktur Teknik Dirtek PSSI setelah ditinggal Jordi Cruyff, Ratu Tisha secara terbuka menyampaikan upayanya untuk mengajukan nama mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sebagai kandidat utama. Seperti diketahui, Jordi Cruyff resmi meninggalkan PSSI setelah memilih melanjutkan kariernya sebagai Direktur Teknik Ajax Amsterdam, klub raksasa Belanda yang dikenal sebagai salah satu pusat pengembangan sepak bola terbaik di dunia. Kepergian Jordi tentu meninggalkan kekosongan besar, bukan hanya secara struktur organisasi, tetapi juga dalam arah teknis dan visi jangka panjang sepak bola Indonesia. Posisi Dirtek bukan jabatan biasa, melainkan peran kunci yang menentukan masa depan timnas Indonesia dari generasi ke generasi. Dalam situasi krusial tersebut, Ratu Tisha menilai Shin Tae-yong sebagai sosok paling ideal untuk mengisi posisi tersebut. Menurutnya, STY adalah calon terbaik yang tersedia saat ini karena memiliki pemahaman menyeluruh terhadap sepak bola Indonesia. Bukan hanya mengenal timnas di level senior, tetapi juga memahami kondisi pembinaan dari akar rumput hingga ke level tertinggi. Selama menangani timnas Indonesia, Shin Tae-yong dikenal sebagai figur yang membawa perubahan besar dan fundamental. Ia bukan sekadar pelatih yang mengejar hasil instan, tetapi juga membangun fondasi kuat berupa disiplin, mentalitas juang, dan budaya profesional. Di bawah kepemimpinannya, pemain timnas Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam hal fisik, taktikal, dan mental bertanding.
Indonesia yang sebelumnya sering dipandang sebelah mata, perlahan berubah menjadi tim yang berani menghadapi siapapun di level Asia. Ratu Tisha menegaskan bahwa pengalaman langsung Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia menjadi nilai tambah yang sangat besar. STY memahami karakter pemain lokal, mengetahui potensi besar yang dimiliki pemain muda Indonesia, sekaligus sadar akan kelemahan-kelemahan yang masih harus diperbaiki. Dengan pemahaman tersebut, ia dinilai tidak perlu waktu lama untuk beradaptasi jika dipercaya sebagai Dirtek PSSI. Sebagai Direktur Teknik, peran Shin Tae-yong akan jauh lebih luas dibanding saat menjadi pelatih. Ia akan bertanggung jawab dalam menyusun peta jalan sepak bola nasional, mulai dari kurikulum pembinaan usia dini, standarisasi metode latihan, peningkatan kualitas pelatih lokal, hingga penyelarasan filosofi bermain timnas Indonesia di semua level usia. Inilah alasan mengapa Ratu Tisha memandang STY sebagai sosok yang tepat untuk memastikan kesinambungan dan keberlanjutan prestasi timnas Indonesia. Dalam pernyataannya, Ratu Tisha juga menyampaikan pesan yang sangat menyentuh. Ia secara terbuka memohon dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para penggemar timnas Indonesia. Menurutnya, membangun sepak bola nasional bukan pekerjaan satu orang atau satu kelompok, melainkan perjuangan bersama yang membutuhkan kepercayaan, kesabaran, dan dukungan penuh dari publik. Mohon dukungan dan doanya dari seluruh masyarakat Indonesia, terutama para pecinta timnas Indonesia. Kurang lebih demikian pesan yang disampaikan Ratu Tisha. Pernyataan ini mencerminkan kesungguhan sekaligus harapan besar agar langkah yang sedang diupayakan ini mendapat restu dan dukungan luas. Jika Shin Tae-yong benar-benar ditunjuk sebagai Dirtek PSSI, maka ini bisa menjadi titik balik penting bagi sepak bola Indonesia. Sosok yang pernah berada di pinggir lapangan kini berperan sebagai perancang besar sistem sepak bola nasional. Dengan pengalaman internasional yang dimilikinya, STY diharapkan mampu membawa standar global ke dalam sistem pembinaan Indonesia, sekaligus menyesuaikannya dengan karakter dan budaya lokal. Harapan besar pun kembali tumbuh di hati publik. Banyak yang membayangkan timnas Indonesia tidak hanya kuat dalam jangka pendek, tetapi juga memiliki fondasi kokoh untuk bersaing secara konsisten di level Asia bahkan dunia. Timnas yang tidak bergantung pada satu generasi emas semata, tetapi mampu terus melahirkan pemain-pemain berkualitas dari waktu ke waktu. Kini perhatian publik tertuju pada PSSI. Apakah usulan Ratu Tisha akan mendapat lampu hijau? Jika hal itu terwujud, maka kembalinya Shin Tae-yong dalam peran strategis sebagai Direktur Teknik bisa menjadi kunci utama menuju masa depan cerah sepak bola Indonesia. Optimisme kembali menyala dan harapan besar kembali menggantung di langit Garuda. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Top Markotop, Bung Binder Singh memberikan penjelasan masuk akal dan bikin bahagia. Efek Mourinho dalam diri John Hartman, sosok pelatih mental baja yang bisa mengubah nasib timnas Indonesia. Ia adalah simbol transformasi. Ia datang ke sebuah tim bukan untuk mengikuti arus, melainkan mengubah cara berpikir pemain, staf, bahkan federasi. Jika dianalogikan, Hartman memiliki aura Jose Mourinho di dalam tim. Simak penuturan lengkap Bung Binder terkait logika strategi terstruktur John Hartman dalam sepak bola secara luas. Sepak bola modern tidak lagi hanya berbicara soal teknik olah bola, skema menyerang, atau formasi di atas kertas. Di era sekarang, aspek mental, psikologi, dan kecerdikan membaca situasi justru menjadi pembeda utama antara tim biasa dan tim pemenang. Inilah mengapa pernyataan Binder Singh, atau yang lebih dikenal sebagai Bung Binder, tentang John Hartman sebagai pelatih modern dengan pendekatan mental dan disiplin tinggi terasa sangat relevan dan menarik untuk dibahas lebih dalam. John Hartman bukan sekedar pelatih dengan CV yang rapi. Ia adalah simbol transformasi. Ia datang ke sebuah tim bukan untuk mengikuti arus, melainkan mengubah cara berpikir pemain, staf, bahkan federasi. Jika dianalogikan, Hartman memiliki aura Mourinho bukan dalam arti meniru sepenuhnya, tetapi dalam filosofi pragmatisme dan kecerdikan taktik yang menjunjung tinggi hasil sebagai tujuan utama. Jose Mourinho dikenal sebagai pelatih yang tidak selalu menyuguhkan sepak bola indah, namun hampir selalu kompetitif. Ia membangun tim dengan fondasi disiplin, organisasi yang kuat, serta mentalitas kami melawan dunia. Pola ini pula yang terlihat jelas dalam cara Hartman membentuk tim.
Ia tidak menjual mimpi kosong, tetapi menanamkan keyakinan bahwa kerja keras, disiplin, dan kecerdasan taktik mampu menutup keterbatasan teknis. Salah satu kekuatan utama John Hartman adalah pendekatan mentalnya. Ia memahami bahwa banyak pemain sebenarnya memiliki kemampuan, namun sering gagal karena tidak siap secara psikologis. Tekanan laga, ekspektasi publik, atau bahkan rasa minder terhadap lawan kerap menjadi musuh terbesar. Hartman hadir sebagai pelatih yang berani mengutak-atik mental pemain. Ia membentuk kepercayaan diri kolektif, bukan ego individu. Baginya, tim yang solid secara mental akan selalu lebih berbahaya dibanding tim bertabur bintang namun rapuh. Disiplin menjadi pilar lain dalam filosofi Hartman. Tidak ada pemain yang kebal aturan, nama besar, status bintang, atau popularitas tidak otomatis menjamin tempat di tim utama. Semua diukur berdasarkan kontribusi, kerja keras, dan kepatuhan terhadap sistem. Pendekatan ini memang terasa keras, namun justru inilah yang dibutuhkan oleh tim yang ingin naik level. Disiplin menciptakan rasa keadilan dan profesionalisme, dua hal yang seringkali masih menjadi pekerjaan rumah di banyak tim berkembang termasuk Indonesia. Api baru di Garuda bikin auto ketar-ketir ASEAN. John Hartman datang, menantang takdir, mengusung mental baja dan menjadikan Shin Tae-yong sebagai panutan. Timnas Indonesia adalah negara dengan potensi luar biasa yang sedang berada di persimpangan penting. Ia melihat Timnas Indonesia sebagai tim yang tengah naik daun, sebuah kekuatan baru yang dalam beberapa waktu terakhir kerap disebut-sebut sebagai kuda hitam yang menjanjikan, ujar John Hartman bangga. Kedatangan John Hartman sebagai pelatih baru tim nasional Indonesia bukan sekedar pergantian nama di kursi kepelatihan. Ini adalah awal dari sebuah narasi besar tentang ambisi, keberanian, dan perubahan fundamental dalam tubuh sepak bola nasional. Dalam pernyataan perdananya, Hartman tampil lugas, penuh keyakinan, dan tanpa ragu menunjukkan bahwa dirinya datang bukan untuk sekedar menjalani rutinitas, melainkan untuk membangun warisan. Saya sangat bahagia bisa bergabung dengan Timnas Indonesia, ujar Hartman. Kebahagiaan itu bukan tanpa alasan. Baginya, Indonesia adalah negara dengan potensi luar biasa yang sedang berada di persimpangan penting. Ia melihat Timnas Indonesia sebagai tim yang tengah naik daun, sebuah kekuatan baru yang dalam beberapa waktu terakhir kerap disebut-sebut sebagai kuda hitam yang menjanjikan. Gaungnya terdengar di mana-mana. Banyak yang membicarakan Timnas Indonesia, banyak yang mulai waspada, ungkapnya. Namun Hartman juga menyadari, status kuda hitam hanya akan menjadi cerita sesaat jika tidak dibarengi dengan fondasi kuat dan arah yang jelas. Disinilah ia merasa tertantang mengubah potensi menjadi prestasi nyata, bukan sekedar kejutan sesaat. Salah satu faktor terkuat yang membuat Hartman jatuh hati pada Timnas Indonesia adalah para suporternya. Ia menyebut pendukung Garuda sebagai salah satu yang paling militan dan loyal di dunia sepak bola. Di negara manapun Timnas Indonesia bermain, hampir pasti ada suporternya. Jumlahnya banyak, semangatnya luar biasa, dan kecintaannya tulus, katanya dengan nada kagum. Menurut Hartman, supporter Indonesia bukan hanya pengisi tribun, melainkan roh yang menghidupkan tim. Energi, tekanan, dan dukungan yang mereka berikan bisa menjadi senjata ampuh jika dikelola dengan baik. Ia percaya tim besar selalu lahir dari dukungan publik yang besar pula. Menunjukkan keseriusannya, Hartman menegaskan bahwa ia akan tinggal menetap di Indonesia. Ia ingin menyelami sepak bola nasional secara langsung, menonton kompetisi lokal, mendatangi stadion, berbicara dengan pelatih dan pemain, serta menemukan talenta-talenta yang mungkin selama ini luput dari perhatian. Saya ingin mencari pemain seleksi bidikan saya sendiri. Saya ingin melihat dengan mata kepala saya, bukan hanya dari laporan atau statistik, tegasnya. Namun ia juga menekankan bahwa pemain-pemain yang sudah ada di timnas tetap akan mendapat kesempatan yang adil. Tidak ada yang otomatis aman, tidak ada pula yang otomatis tersingkir. Dalam proses seleksi, Hartman menetapkan kriteria yang sangat tegas dan menyeluruh. Ia menilai pemain dari berbagai aspek, kualitas teknik, kuantitas kontribusi, kekuatan fisik, pengendalian ego, disiplin, serta mentalitas bertanding. Baginya, sepak bola modern menuntut pemain yang utuh, bukan hanya berbakat. Manchester City disarankan rekrut pemain syarat pengalaman. N'Golo Kante jadi jawabannya. Manchester City tengah menghadapi masalah serius di lini tengah, khususnya posisi gelandang bertahan.
Saat ini, The Citizens praktis hanya memiliki satu opsi murni di posisi tersebut. Jika ingin solusi cepat dan aman, satu nama dinilai paling masuk akal, N'Golo Kante. Rodri masih belum bisa diandalkan sepenuhnya. Meski telah pulih dari cedera ACL, gelandang asal Spanyol itu kembali harus menepi akibat cedera otot paha yang membuatnya absen cukup lama. Situasi kian pelik karena hanya Nico Gonzalez yang tersisa sebagai gelandang bertahan alami. Mateo Kovacic memang bisa diplot di posisi tersebut, tetapi ia juga sedang bergelut dengan cedera. Kondisi ini mendapat sorotan dari pundit sepak bola sekaligus mantan pemain Premier League era 1990-an, Dean Saunders. Ia menyarankan Manchester City untuk merekrut Kante. Menurutnya, meski sudah berusia 34 tahun, Kante masih sanggup bermain di level tertinggi. Kecepatannya dinilai belum hilang, dan pengalamannya bisa menjadi solusi jangka pendek yang ideal bagi City. Al-Ittihad dikabarkan terbuka untuk melepas Kante demi meremajakan skuad, terlebih kontraknya akan berakhir pada akhir musim 2025,26. Rekam jejak Kante pun tak perlu diragukan. Ia pernah menjuarai Premier League bersama Leicester City dan Chelsea, serta mengangkat trofi Liga Champions bersama The Blues. Menurut Anda, apakah Kante masih layak jadi solusi bagi Manchester City? Atau City seharusnya mencari opsi yang lebih mudah? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Tak sabar! Manchester United coba percepat transfer Carlos Baleba? Manchester United kembali melakukan manuver di bursa transfer. Klub berjuluk Setan Merah itu dikabarkan berusaha mempercepat kedatangan Carlos Baleba pada bursa transfer Januari 2026. Gelandang Brighton tersebut memang sudah lama masuk radar MU sejak musim panas lalu. Pelatih MU, Ruben Amorim, disebut sangat menyukai gaya bermain Baleba dan menilai sang gelandang cocok dengan skema permainan yang ingin ia terapkan di Old Trafford. Namun, upaya MU pada musim panas lalu menemui jalan buntu setelah Brighton menolak melepas pemain andalannya dan memilih menunggu hingga musim panas berikutnya. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano mengungkapkan perkembangan terbaru, MU disebut masih aktif di balik layar untuk mencoba memboyong Baleba lebih cepat. Komunikasi intens terus dilakukan dengan perwakilan sang pemain, menegaskan ketertarikan besar MU terhadap jasanya. Di saat yang sama, Setan Merah juga kembali menghubungi Brighton untuk meyakinkan agar Baleba dilepas lebih awal. Meski demikian, kabar dari Inggris menyebut MU harus bersabar. Brighton tidak berniat menjual Baleba di tengah musim karena menilai ia masih menjadi bagian penting skuad meski performanya belum setajam musim lalu. The Seagulls memilih konsisten dengan rencana awal, yakni baru membuka pintu penjualan pada musim panas saat opsi pengganti lebih tersedia. Menurut Anda, apakah MU perlu bersabar hingga musim panas atau memaksakan transfer lebih awal? Layakkah Baleba ditebus dengan harga setinggi itu? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Acak aduk Chelsea, Cucurella lemas didorong, Sanchez terpeleset hingga kalah 1-2 dari Aston Villa. Chelsea kembali menelan hasil pahit di ajang Boxing Day Premier League. Bermain di Stamford Bridge Minggu 28,12,25, The Blues harus mengakui keunggulan Aston Villa dengan skor 1-2. Chelsea sebenarnya sempat unggul lebih dulu lewat gol Joao Pedro di babak pertama, namun segalanya berubah selepas jeda. Oli Watkins tampil gemilang dengan mencetak 2 gol yang memastikan kemenangan Aston Villa sekaligus membungkam publik tuan rumah. Pertandingan berjalan sengit dengan tensi tinggi sejak awal laga. Insiden terjadi pada menit ke-15 ketika Marc Cucurella menghampiri Morgan Rogers yang sedang berduel dengan Benoit Badiashile. Rogers yang tampak tak senang kemudian mendorong Cucurella hingga terjatuh. Bek Chelsea itu terlihat tergeletak sambil memegangi wajahnya, namun wasit memilih tak mengeluarkan kartu kuning untuk Rogers. Drama belum berhenti di situ. Menjelang laga berakhir, kiper Chelsea Robert Sanchez mengalami momen konyol. Ia terpeleset saat hendak menendang bola di tepi kotak penalti. Dalam tayangan ulang, kaki kanan Sanchez tergelincir ketika bola masih berada di tangannya, hingga bola lepas dan kemudian ditendang Enzo Fernandez. Menurut Anda, apakah Chelsea sedang benar-benar sial atau masalah mereka lebih dari sekedar insiden? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Mikel Arteta kritik Arsenal usai pelit gol saat hadapi Brighton. Pelatih Arsenal Mikel Arteta melontarkan kritik meski timnya meraih kemenangan tipis 2-1 atas Brighton.
Laga yang digelar di Stadion Emirates Sabtu 27,12,2025 malam WIB itu sebenarnya berjalan dominan bagi The Gunners. Arsenal unggul 2 gol lebih dulu melalui Martin Odegaard pada menit ke-14 dan gol bunuh diri Jorginho Rutter di menit ke-52. Namun Brighton mampu memperkecil ketertinggalan lewat gol Diego Gomez pada menit ke-64, membuat laga berakhir dengan skor ketat. Meski demikian, hasil ini sudah cukup membawa Arsenal kembali merebut puncak klasemen sementara Liga Inggris 2025,26. Dalam pernyataannya usai pertandingan, Arteta menilai timnya seharusnya bisa menang dengan margin yang lebih besar. Ia memuji performa individu dan kolektivitas pemain yang dinilai sangat dominan serta mampu menciptakan banyak peluang. Namun, efektivitas penyelesaian akhir masih menjadi sorotan, karena hanya 1 gol tercipta dari situasi normal permainan. Arteta menegaskan bahwa dengan banyaknya peluang terbuka yang tercipta, skor 2,1 seharusnya tidak terjadi. Meski begitu, ia mengakui ketatnya persaingan di Liga Inggris dan menyebut hal ini sebagai langkah pembelajaran bagi timnya. Arteta juga menyinggung kondisi skuad, termasuk kembalinya Gabi lebih cepat dari perkiraan, yang dinilai sebagai kabar positif berkat kerja keras tim medis. Menurut Anda, apakah Arsenal hanya kurang beruntung atau memang masih bermasalah dalam penyelesaian akhir? Seberapa besar hal ini bisa memengaruhi perburuan gelar? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Liverpool membara usai drama-drama. Liverpool menunjukkan kebangkitan di penghujung tahun. Performa The Reds perlahan menanjak setelah sempat diliputi berbagai drama, terutama yang melibatkan Mohamed Salah. Kini, hasil positif mulai kembali menghampiri Anfield. Pada laga Boxing Day Liga Inggris, Sabtu 27,12,25 Liverpool sukses menaklukkan Wolverhampton Wanderers 2,1 di kandang sendiri. Gol kemenangan dicetak Ryan Gravenberch dan Florian Wirtz, sementara Wolves hanya mampu membalas lewat Santiago Bueno. Kemenangan ini menjadi yang ketiga secara beruntun di Premier League. Hasil tersebut membawa pasukan Arne Slot kembali merangsek ke 4 besar klasemen, menggeser Chelsea ke posisi kelima. 2 kemenangan sebelumnya pun diraih atas lawan-lawan tangguh, yakni Brighton dengan skor 2,0 dan Tottenham Hotspur 2,1. Jika ditotal, Liverpool kini mencatat 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi, termasuk saat menundukkan Inter Milan di Liga Champions. Menariknya, kebangkitan ini terjadi setelah periode penuh gejolak. Liverpool sempat diwarnai ketegangan antara Arne Slot dan Mohamed Salah. Sang bintang sempat dicadangkan dalam beberapa laga yang memicu kekecewaan dan wawancara kontroversial dari Salah. Menurut Anda, apakah drama tersebut justru menjadi titik balik kebangkitan Liverpool? Atau performa ini akan diuji saat Salah kembali? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Ruben Neves masuk radar Manchester United jelang bursa transfer Januari. Manchester United mulai bergerak menyambut bursa transfer musim dingin dengan fokus utama membenahi lini tengah. Sektor ini dinilai belum mampu memberikan kontrol permainan yang maksimal, terutama dalam menjaga tempo dan stabilitas saat menghadapi tekanan. Untuk itu, nama Ruben Neves kini mencuat sebagai target utama setan merah. Menatap musim 2026, Manchester United memprioritaskan kehadiran gelandang berpengalaman yang mampu menjadi poros permainan. Pelatih Ruben Amorim disebut ingin membangun tim dengan karakter dominan, tenang saat menguasai bola serta kuat secara mental. Ia membutuhkan sosok gelandang yang atletis, dinamis, dan tetap dingin dalam situasi krusial. Di tengah keterbatasan opsi realistis pada bursa transfer paruh musim, United mulai mengerucutkan pilihan. Ruben Neves dinilai sebagai kandidat paling masuk akal untuk didekati. Saat ini, gelandang asal Portugal tersebut menjadi pengatur permainan utama di Al Hilal. Pengalamannya yang panjang di Premier League bersama Wolverhampton Wanderers membuat Neves tidak perlu adaptasi lama jika kembali ke Inggris. Menurut Anda, apakah Ruben Neves sosok ideal untuk mengisi lini tengah Manchester United? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Enzo Maresca pastikan Estevao dan Liam Delap siap tampil saat Chelsea jamu Aston Villa. Kabar positif datang dari kubu Chelsea jelang laga melawan Aston Villa pada Minggu 28,12/2025. Pelatih Enzo Maresca memastikan Estevao dan Liam Delap sudah kembali pulih dan berpeluang tampil di pertandingan tersebut. Keduanya sebelumnya harus menepi akibat cedera, namun kini siap menambah opsi bagi The Blues. Estevao sempat absen dalam 2 laga terakhir karena cedera otot,
Sementara Liam Delap lebih lama menepi setelah mengalami masalah pada bahu. Estevao dan Liam Delap keduanya sudah kembali, ujar Maresca dikutip dari laman resmi Chelsea Kamis 25,12,25. Ia juga menegaskan, Delap sudah siap bermain meski sebelumnya belum ada kepastian soal masa pemulihannya. Musim ini menjadi periode yang cukup menjanjikan bagi Estevao. Pemain berusia 18 tahun itu telah mencatatkan 21 penampilan di semua kompetisi dengan kontribusi 5 gol dan 1 assist. Ia bergabung dari Palmeiras setelah kesepakatan transfer yang dicapai pada 2024. Sementara itu, Delap direkrut dari Ipswich Town pada Juni lalu usai Chelsea menebus klausul rilis senilai 30 juta pound. Dari 11 penampilan, Delap telah mencetak 1 gol, meski baru 6 kali tampil sebagai starter. Menurut Anda, seberapa besar pengaruh kembalinya para pemain ini terhadap performa Chelsea? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.